Cegah cedera tulang belakang dengan mengikuti prinsip manual handling. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, yang pertama-tama saya ingin menyapa, semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Tema kita kali ini secara umum ya akan membahas mengangkat barang secara manual atau manual handling. Secara umum, mengangkat barang secara manual dapat berisiko mengalami cedera tulang belakang jika cara yang kita lakukan tidak tepat dan dalam paparan waktu yang lama. Secara dampak bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang menyebabkan kita harus dilakukan tindakan medis dengan berbagai skenario ya, andai kata mengalami lordosis, skoliosis ataupun kifosis ya. Namun demikian ya, kita akan kupas tuntas ya. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya, agar kita bisa belajar secara detail. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Berikut ini saya sampaikan beberapa definisi yang ada hubungannya dengan pengangkatan barang secara manual. Poin yang pertama adalah mengangkat. Adalah kegiatan memindahkan atau menempatkan material dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi, baik dilakukan menggunakan manual atau menggunakan alat. Yang kedua adalah mengangkut. Mengangkut adalah kegiatan memindahkan atau menempatkan material dari satu tempat ke tempat yang lain, baik menggunakan manual atau menggunakan alat angkut dan angkat. Yang ketiga, angkat dan angkut secara manual adalah kegiatan yang dilakukan hanya dengan menggunakan tenaga manusia sebagai sumber tenaga utama. Yang keempat, angkat dan angkut dengan alat adalah proses pengangkatan menggunakan alat bantu seperti troli, forklift, kren, dongkrak atau jack dan lain sebagainya. Jadi definisi mengangkat barang secara manual adalah proses mengangkat, mengangkut, memindahkan barang, membawa, mendorong, menggeser, menarik, menumpuk atau kombinasinya dengan menggunakan tenaga manusia. Berikut disampaikan beberapa hal mengenai bahaya dan risiko aktivitas mengangkat manual handling. Poin pertama adalah beberapa bahaya, yaitu aktivitas mengangkat, menggeser, menumpuk, menurunkan, mendorong, dan lain-lain atau serta kombinasinya. Sedangkan risiko aktivitas manual handling antara lain yang pertama adalah cedera punggung, contohnya lordosis, skoliosis ataupun kifosis, terjatuh, terpeleset, tersiram bahan kimia ataupun terjepit dari beban yang diangkat. Sobat Safety, berikut ya kami paparkan paparan tabel kemampuan angkat titik tumpu dari masing-masing bagian tubuh kita. Jadi mari kita sesuaikan ya, jangan sampai overload karena tulang belakang kita ini perlu saraf-saraf yang inti. Jadi saat kita tidak sesuai melakukan bebanan bisa mengakibatkan cedera serius yang dapat mengganggu kesehatan kita dan tentunya kita tidak bisa beraktivitas sedia kala dengan normal. Ingat, bahaya ergonomi ini sangat mahal harganya. Jadi keep safety, walk safely. Berikut ini gambaran penampakan yang tadi kita sampaikan kaitannya dengan gangguan tulang, yaitu kifosis, lordosis atau skoliosis. Nah, jika kita mengalami hal tersebut di atas, maka inilah contoh foto ilustrasi kaitannya dengan operasi tulang punggung atas kasus skoliosis. Nah, Sobat Safety, jangan lupa saat kita melakukan pengangkatan yang salah dan dalam tempo yang lama, ini bisa saja bahaya ini mengintai kita. Maka dari itu ikuti tips-tips berikut ya agar kita bisa bekerja dengan aman saat mengangkat barang secara manual. Berikut saya sampaikan beberapa prinsip manual handling. Yang pertama adalah prediksilah beban dengan cara cermati berat beban pada label barang yang akan kita angkat. 2. Perhatikan posisi kaki dan tangan. Yang ketiga, maksimal mengangkat 20 kilo sejauh 20 meter.
Prinsip yang kedua, cermati bentuk dan jenis barang dengan cara pilih tempat pegangan yang nyaman bagi jari dan tangan Anda. Yang kedua, bertumpu dan angkat beban dengan otot kaki ya, bukan dengan pinggang, karena ini bisa mengganggu kesehatan kita. Prinsip yang ketiga yaitu cermati bentuk dan jenis barang. Angkatlah beban lurus ke atas dan jagalah keseimbangan beban. Dan posisikan beban sedekat mungkin dengan tubuh Anda. Prinsip yang keempat yaitu posisikan pinggang harus lurus. Tumpuan ada pada kaki ya, bukan di tulang punggung, sobat safety. Prinsip yang kelima yaitu jangan sampai Anda memutar pinggang saat membawa beban. Ini sangat berisiko sekali terhadap cedera tulang yang mungkin dan pastinya di sini adalah banyak saraf-saraf penting di tulang belakang kita, sobat safety. Prinsip yang keenam yaitu jangan sampai beban menghalangi pandangan kita. Pandangan Anda harus lurus ke depan ya. Karena apa? Kita berisiko terjatuh atau tersandung ya jika ada halangan. Dan juga jangan sampai sobat safety membawa barang terlalu banyak yang melebihi batas pandangan visual kita. Yang ketujuh, mintalah bantuan kepada rekan kerja Anda jika mengangkat lebih dari 20 kg. Hal ini berfungsi mencegah cedera saat mengangkat barang yang terlalu berat. Prinsip ke-8 yaitu gunakan alat bantu angkat jika beban yang diangkat terlalu berat. Hal ini mencegah penggunaan tenaga berlebih yang bisa menyebabkan kita mengalami cedera punggung ataupun tulang belakang. Berikut beberapa contoh aktivitas ya, penggunaan troli, penggunaan mengangkat drum dengan troli yang khusus untuk drum, ada juga palet, ada forklift ya. Kita bisa menggunakan alat bantu angkat untuk mengurangi pembebanan pada tubuh kita sehingga cedera tulang belakang dapat dicegah. Berikut ini ada beberapa aktivitas mengangkat barang yang seharusnya dan sering kita lakukan di rumah, antara lain mengangkat galon dispenser, mengangkat tabung gas. Simple aktivitas ini bisa membuat kita cedera. Nah, berikut kita sampaikan di sini ada troli ya untuk mengangkat tabung gas ataupun galon dispenser. Setidaknya dengan kita membeli barang yang praktis ini bisa meminimalkan gangguan cedera tulang belakang akibat aktivitas mengangkat rutin keseharian kita di rumah.